Oke, selamat datang di video tutorial pembelajaran React. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form yang lebih baik, lebih ringkas dibandingkan dengan menggunakan metode-metode biasa pada React. Jadi saya di sini menggunakan Formik. Jadi Formik ini adalah library yang mendukung untuk membuat sebuah form pada React. Jadi di website ini kalian bisa baca-baca. Jadi websitenya Jared Palmer. Di sini juga ada kenapa kita tidak menggunakan Redux form saja. Nah, bisa kalian baca-baca sendiri apa keunggulan dan kekurangannya. Langsung saja diinstal kalau belum install. Oke, untuk video pengenalan kali ini saya akan langsung membandingkan mengapa kita harus menggunakan Formik daripada menggunakan form biasa. Jadi di sini saya sudah membuat dua buah contoh. Jadi ada komponen form dengan Formik dan juga ada form biasa. Nah, langsung saja saya pertama akan memperlihatkan form biasa dulu. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah komponen yang bernama form biasa. Nah, di form biasa ini saya menggunakan React Hooks. Jadi di sini ada state form, ada nama dan email. Kemudian di sini ada state error, ada nama dan email juga. Di sini ada metode validasi email. Jadi nanti kalau emailnya kosong, dia akan menampilkan pesan alamat email tidak boleh kosong. Kemudian jika emailnya formatnya salah, dia akan menampilkan pesan format email salah. Nah, kemudian di sini returnnya set error, dia mengubah state error untuk bagian email. Kemudian di sini juga ada validasi nama, metode validasi nama. Jika kosong, nama tidak boleh kosong. Jika value-nya nama ini kurang daripada 5 hurufnya, nama terlalu pendek nanti pesannya. Oke, kemudian di sini ada metode handle submit, nanti yang akan menghandle formnya. Oke, langsung saja di bagian render. Nah, di sini ada input dengan on blur, nanti yang akan mencek apakah tervalidasi. Kemudian di sini ada value untuk mengambil state form dan on change untuk mengubah inputan nama. Dan di sini adalah bagian untuk mendapatkan pesan error untuk nama, dan juga di bawahnya untuk input email sama dengan input nama tadi. Nah, di sini kita sudah melihat apa-apa saja yang biasa dilakukan dalam pembuatan form pada metode yang secara umum yang dilakukan kebanyakan pembuat aplikasi dalam React. Jadi di sini langsung saja akan saya tampilkan. Oke, nah ini adalah aplikasi yang dari komponen form biasa. Kita akan memperlihatkan, kita inspeksi dulu. Oke, langsung saja nama, coba kita dapatkan hasil errornya dulu. Nah, kita dapat hasil error nama tidak boleh kosong. Nah, tadi kita dapatkan dari metode validasi nama jika value-nya kosong. Kemudian jika value-nya kurang daripada 5. Oke. Nah, nama terlalu pendek. Kemudian jika validasinya betul, oke, nah dia akan hilang. Dan alamat email, kalau kita menuliskan tidak sesuai dengan alamat email, nah format email salah. Oke, kemudian kita submit. Nah, kita dapatkan values nama dan email. Ini adalah metode form pada umumnya.
Terlihat mudah, tapi bagaimana kalau misalkan form ini itu banyak? Jadi ada nama, email, kemudian alamat, kemudian password, dan macam lain sebagainya. Itu akan membutuhkan validasi yang banyak. Jadi dengan menggunakan form biasa kita akan menggunakan waktu yang lebih banyak ketimbang menggunakan Formic. Oke, langsung saja kita ke metode komponen form dengan Formic. Oke, kita komen dulu. Oops. Oke, kita lihat. Nah, sama dengan komponen form biasa tadi, namun dalam pembuatan pengkodingannya itu lebih ringkas. Jadi untuk membantu Formic dalam melakukan validasi, di sini itu menggunakan YAP. Jadi bisa diinstal di jQuery YAP. Jadi tinggal npm install -s YAP. Jadi YAP ini membantu pembuatan skema dalam melakukan validasi. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan validasi di server side, cukup melakukan validasi di aplikasi React kita, sama kita mendapatkan powerful yang kurang lebih sama. Jadi bisa dibaca-baca di skema YAP di sini. Nah, kita bisa melakukan mendapatkan number saja atau angka yang positif, integer. Dan di sini juga ada validasi untuk string email. Jadi langsung saja, pertama kita harus membuat initial value-nya, kemudian YAP tadi validation schema. Nah, di sini kita nggak perlu lagi bikin metode seperti ini di form biasa. Di Formic kita menggunakan YAP dengan melakukan hal semacam ini. Jadi tinggal kita tulis string atau integer, kemudian validasinya minimal berapa, kemudian pesannya. Cukup mudah. Dan di sini kita juga melakukan validasi untuk email. Nah, tinggal menuliskan email. Jadi nggak perlu lagi kita menuliskan metode yang semacam ini. Oke. Nah, on submit. Di render kita membuat property Formic. Nah, initial value tadi kita ambil dari initial value di atas. Kemudian validation skemanya kita ambil dari YAP validation schema. Kemudian on submit. Kita mendapatkan dari metode on submit. Oke, kemudian inputannya tadi kita ganti jadi field. Field ini kita ambil dari Formic. Field, jadi menggunakan field kita nggak perlu lagi menuliskan values dan onChange semacam ini. Nah, value dan onChange cukup ringkas. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan memanggil state dari React hooks. Kita nggak perlu lagi bikin props state. Jadi tinggal tuliskan name dan ID. Kemudian error message ini dari Formic juga. Nah, di sini dia yang akan menghandle jika nanti ada validasi yang salah. Jadi kita nggak perlu lagi bikin logika semacam ini. Nah, cukup menggunakan error message name dan variable message. Kita juga bisa melakukan untuk error message tidak menuliskan seperti ini juga bisa, namun itu nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Lebih ringkas daripada kita menggunakan form biasa tadi. Nggak perlu lagi kita bikin onChange, nggak perlu lagi kita bikin logika pesan error. Coba kita tampilkan. Nah, oke. Nama tidak boleh kosong. Kemudian kita isi.
alamat email, format email tidak sesuai. Sama halnya dengan POM biasa yang di awal tadi, komponennya. Kita nggak perlu lagi menuliskan ini. Nah, cukup diganti dengan skema. Cukup mudah, cukup rapi dan lebih ringkas daripada menggunakan POM biasa. Jadi dengan menggunakan library Formik, pekerjaan kita akan lebih mudah, pekerjaan kita akan lebih cepat selesai. Jadi kita nggak perlu lagi bertele-tele dalam pembuatan POM. Jadi ada beberapa referensi Formik, nanti kita akan lebih jauh belajar. Jadi semoga video pengenalan kali ini cukup mudah dimengerti. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke.